Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sudut rangkap trigonometri setelah kalian mempelajari materi tentang rumus jumlah, selisih, sudut dalam trigonometri. Rumus sudut rangkap ada 3 macam. Yang pertama adalah sin 2A, kemudian cos 2A, kemudian tangen 2A. Kenapa diberi nama rangkap? Karena sudutnya 2 kali, begitu. Rangkap itu maknanya 2 kali, ya. Untuk sinus 2A bisa diubah menjadi 2 sin A cos A. Jadi kalian pahami dan hafalkan. Nanti akan sering digunakan. Saya ulangi, sin 2A adalah 2 sin A cos A. Sedangkan cos 2A adalah rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk 2 cos kuadrat A min 1. Atau bisa juga dituliskan 1 min 2 sin kuadrat A. Begitu ya. Lanjut yang ke terakhir, tangen 2A adalah 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Begitu. Jadi kalian hafalkan 3 rumus ini. Oh ya, untuk cos 2A ini rumusnya ada 3. Dan ini bisa digunakan tergantung dari kebutuhan soal. Untuk lebih mudahnya, kita ke soal. Kita ke soal yang nomor 1, yaitu nilai dari 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat, kemudian ditambah 2 cos kuadrat 75 derajat min 1, dikalikan dengan 2 tangan 22,5 derajat per 1 min tangan kuadrat 22,5 derajat. Sama dengan titik-titik. Oke, kalau kita perhatikan ada 3 bagian di sini, ya. Jadi kita pecah-pecah saja untuk memudahkannya. Yang pertama adalah ada 2 sin 15 derajat cos 15 derajat, ya. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah rumus 2 sin A cos A. Sehingga kita bisa langsung tulis itu sebagai sinus 2A. A-nya di situ 15 derajat. 2 kali 15 adalah 30, ya, 30 derajat. Sin 30 adalah setengah. Kita dapat yang pertama. Lanjut. Yang berikutnya adalah 2 cos kuadrat 75 derajat min 1. Dan kalian perhatikan, ternyata ini pun merupakan rumus untuk sudut rangkap. 2 cos kuadrat A min 1. Ya, sehingga bisa dituliskan sebagai cos 2A. A-nya di sini adalah 75 derajat. Cos 75 derajat, ya, dikali 2 jadinya cos 150. Dan kalian tahu bahwa cos 150 adalah negatif setengah akar 3. Itu ya. Kemudian yang bagian terakhir itu adalah tangen, ya, 2 tangen 22,5 derajat per 1 min tangen kuadrat 22,5 derajat. Ini kan rumus 2 tangen A per 1 min tangen kuadrat A. Sehingga ini adalah rumus untuk tangen 2 kali A. Hanya 22,5. Ya, ini dikali. Jadi tangen 45 derajat alias 1. Setelah itu baru kita simpulkan. Oh, nilainya adalah, jadi nilainya itu adalah, ya, 2 sin 15 derajat cos 15 derajat setengah. Kemudian 2 cos kuadrat 75 derajat min 1 hasilnya negatif setengah akar 3. Kemudian yang sana 2 tangan 22,5 derajat per 1 min tangan kuadrat 22,5 derajat adalah 1. Nah, kita bisa sederhanakan jadi setengah min, ya, minus setengah akar 3 gini. Dan itulah jawaban yang kita cari. Lanjut soal yang nomor 2, berasal dari SNMPTN tahun 2012, IPA, kodenya 633/4. Bentuk lain dari cos X tambah sin X kuadrat per cos X min sin X kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal yang nomor 2 ini, kalian ingat, ya, kalau A ditambah B, dia dikuadratkan, maka bisa menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan A min B dikuadratkan menjadi A kuadrat
min 2AB plus B kuadrat, ya kan? Dan ini juga berlaku di saat yang ini. Ini kan A ditambah B kuadrat. Yang bawah A dikurangi B kuadrat. Jadi kita bisa tulis ya sebagai A kuadrat, yaitu cos kuadrat X tambah 2 A-nya tadi cos, kemudian B-nya sinus X ditambah B kuadrat, yaitu sin kuadrat X, per yang bawah ini rumusnya A kuadrat berarti cos kuadrat X dikurangi 2 A-nya tadi cos X, kemudian B-nya sin X ya, ditambah B kuadrat, B-nya sin kuadrat X. Kemudian kalian ingat lagi identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu 1 ya. Terus kalau misalnya ditulisnya cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, nilainya juga 1. Sudutnya di sini A dan A harus sama ya. Di sini kalau ganti X ya tetap sama, misalnya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, hasilnya pun 1. Dan kalian ingat ya, identitas itu untuk menyelesaikan ini ya. Nih lihat, ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, jadinya 1. Ditambah 2 cos X sin X. Yang bawah pun juga demikian. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X jadinya 1 per ya, dikurangi 2 cos X sin X. Kemudian bagian ini yang 2 cos X sin X kita ubah nulisnya, yaitu sinnya ditulis di depan begini, cosnya ditulis di belakang. Penyebut juga begitu, sin 2 sin X cos X ya. Dan kalian ingat bahwa 2 sin X cos X itu adalah rumusnya sin 2X ya. 2 sin X cos X adalah rumusnya sin 2X, sehingga jadinya 1 plus sin 2X, yang bawah 1 min sin 2X. Dan inilah jawabannya. Berikutnya soal nomor 3, yaitu dari Eptanas tahun 1994. Jika tangan A sama dengan P, untuk A lancip, maka sin 2A adalah titik-titik. Oke, kita pahami dulu. A lancip itu menunjukkan dia berada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu kan semuanya sinus kosinus tangannya positif ya. Kemudian kita tulis dulu tangan A itu adalah P. Sebenarnya ini ada per 1. Kenapa? Untuk memudahkan menentukan sisi mana saja yang diketahui dari soal. Dan kalian tahu tangan itu kan desa, depan per samping, sehingga P-nya adalah depan, 1 adalah samping. Dan kita bisa buat segitiga siku-siku dari tangan itu ya. Depannya adalah P, sampingnya adalah 1, gitu ya. Kemudian kita cari miring, sisi miring dengan cara Pitagoras ya, yaitu sama dengan 1 kuadrat ditambah P kuadrat ya nggak sih, akar 1 kuadrat tambah P kuadrat ya. Kemudian kita bisa sederhanakan ini menjadi akar 1 plus P kuadrat, begitu. Kemudian kalian cari nilai sin A dan cos A. Kenapa? Karena itu yang dipakai. Sin A adalah depan per miring. Depannya P, miringnya adalah 1 akar 1 plus P kuadrat. Sedangkan cos A adalah samping per miring. Sampingnya 1 ya, per miringnya akar 1 plus P kuadrat. Nah, dari data ini kita bisa selesaikan pertanyaan. Sin 2A itu apa? Ya, sin 2 adalah 2 sin A cos A. Ya kan? Nah, kita tulis 2. Sinnya tadi apa? Ini P per akar 1 plus P kuadrat. Sedangkan cos adalah 1 per akar 1 plus P kuadrat. Dan kita kali jadinya 2 kali P kali 1, 2P. Dan ini akar kali akar. Akarnya hilang ya, tinggal 1 plus P kuadrat. Dan itulah jawaban yang dicari. Kita menuju soal yang nomor 4 dari SBMPTN tahun 2016, Matematik IPA kode 248. Misal segitiga ABC adalah siku-siku pada titik C jika panjang sisi di hadapan titik ABC berturut-turut A kecil, B kecil, C kecil, maka cos 2A sama dengan titik-titik. Baik, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita perlu menggambar segitiga yang
diketahui dari soal, kita buat segitiga siku-siku, kemudian dikatakan dia siku-sikunya di C, dan kita tuliskan titik-titik yang lain, misalnya A dan B. Begitu. Karena di soal dikatakan bahwa panjang sisi hadapan ABC adalah A kecil, B kecil, C kecil, maka kita tulis demikian juga. Ini A besar, berarti sisi depannya ini A kecil, ini B besar, sisi depannya B kecil, dan ini C kecil. Kemudian di soal dimintanya adalah cos 2A. Baik, maka kita cari trigonometri dari sudut A, ya, sudut A yang ini. Misal kita cari dulu sin A dan cos A, ya. Sin A adalah depan per miring, depannya A, miringnya C, begitu ya. Saya tulis dulu, ini samping, ini depan, ini miring, gitu ya. Kemudian cos A adalah samping per miring, yaitu B per C. Nah, mintanya soal adalah cos 2A, maka kita gunakan rumus yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Dan cos itu tadi kita dapat B per C dikuadratkan, dikurangi sin adalah A per C dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya adalah B kuadrat per C kuadrat dikurangi A kuadrat per C kuadrat. Nah, karena ini penyebutnya sama-sama C kuadrat, kita gabung saja, ya. B kuadrat min A kuadrat per C kuadrat. Itulah jawaban yang dicari. Lanjut ke soal yang nomor 5, UN 2009, diketahui sin alfa adalah 1/5 akar 13, alfa sudut lancip. Nilai cos 2 alfa adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu bahwa cos 2 alfa itu bisa kita ubah menjadi beberapa rumus. Yang pertama, cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua, 2 cos kuadrat alfa min 1. Yang ketiga, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan kalau kita lihat di soal ada sinus alfa, ya. Jadi di sini yang ada sinusnya itu cuma rumus yang ketiga. Jadi kita bisa langsung cari cos 2 alfa dengan rumus yang ketiga ini. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Padahal sinnya itu 1 per akar 5, 1 per 5 akar 13. Nah, ini dikuadratkan, jadinya 1 min 2, ini dikuadratkan 13, 5 dikuadratkan 25, ya. Jadi 1 min 2 kali 13 kan 26 per 25. Kita samakan penyebut, jadi 25 min 26 per 25 gitu, akan ketemu min 1 per 25. Dan itulah cos 2 alfa yang ditanyakan soal. Soal yang nomor 6, yaitu SBMPTN tahun 2017, Saintek kode 134. Jika 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X, kemudian dikurangi 5 sama dengan 0 kurang dari X kurang dari Pi per 2, maka cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan titik-titik. Untuk soal yang nomor 6 ini, berarti kita harus mengubah dulu 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X itu ke bentuk lain, ya. Kita tulis dulu ini 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X, ya. Min 5-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi sama dengan 5. Dan ternyata kalau kita perhatikan 2 tangan X per 1 min tangan kuadrat X itu adalah rumus untuk tangan 2X, ya kan? Jadi sama dengan kan 5. Karena tangan 2X sama dengan 5, otomatis kita bisa mencari segitiganya, ya. Tan itu kan desak, ya, tan desak, depan per samping, sehingga 5 per 1. Depannya 5, ya, kita buat ini 2X, depannya 5, sampingnya ya 1. Gitu. Dan kita cari miringnya dengan Pitagoras, yaitu akar 1 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, 1 kuadrat tambah 25, jadi akar 26. Kemudian mintanya soal adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ternyata ini adalah rumusnya cos 2X. Ya, lihat sudutnya 2X, ya, sama-sama 2X. Sehingga kita langsung bisa simpulkan bahwa cos 2X adalah sami. Samping per miring, sampingnya 1, miringnya adalah akar 26. Atau kita kali sekawan, gini, ya. Jadinya 1 per 26 akar 26. Dan inilah jawaban yang diminta oleh soal.